Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kalau kita mengkaji ayat ini dari surat Al-Baqarah. Bagaimana seorang suami mempergauli istrinya. Karena nisa hukum harsulakum. Karena istri atau pasanganmu adalah ladang bagimu. Ladang itu apa sih yang bisa menghasilkan? Menghasilkan apa? Tanaman-tanaman yang bagus. Jadi kalau misalnya kepengen nih suami-suami memiliki keturunan yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, bagaimana kitanya juga sebagai laki-laki memberikan pupuk yang baik. Ya gak sih? Kalau udah yang namanya suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya baik, maka ladang kita menjadi indah. Nah kalau misalnya kita terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, bagaimana itu tanaman mau bagus? Kalau kata bahasa peribahasa, kata dilakukan apa? Kalau kita barang siapa menanam akan menuai. Kan begitu ya. Jadi hikmahnya adalah sebagai suami istri. Kalau kita sudah menikah, hindari hal-hal yang membuat ladang kita menjadi rusak. Nah bagaimana cara kita menjadikan ladang kita sebagai ladang yang sangat diimpikan oleh seluruh umat manusia? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Banget. Maka menurut Al-Quran, kalau kata Nabi kan dibilang gini dalam hadisnya, Rasulullah telah bersabda, beliau sangat-sangat jadi panutan kita. Ya, dinyatakan apa? Taroktu fikum amro ini, aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Lan tadilu abada, gak akan pernah sesat. Kalau kita pakai Quran sama hadis. Lan tadilu abada, kitab Allah wa sunnati, yaitu Quran, yaitu kitab Allah Quran dan juga sunnah Nabi. Jadi ketika dinyatakan oleh Allah harsulakum, fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangnya mereka dimanapun yang kamu inginkan. Tapi kata-kata diinginkan apa? Diinginkan kesolehannya. Diinginkan kebaikan daripada si istri. Jadi kita kepengen dari ayat ini ambil hikmahnya adalah apa? Tidak ada satupun yang namanya pernikahan yang sia-sia. Karena apa? Nikah itu adalah membina rumah tangga. Agar sakinah mawadah warohmah. Apa sih sakinah? Sakinah tuh kayak kita ibu-ibu. Ngomel-ngomel siang-siang malam udah ke kamar mandi keramas. Ada yang begitu? Ada. Ya, sakinah itu kesel. Ibu kenapa sih kesel banget sama suami? Dibilang kesel nggak taunya anaknya 6. Kesel aja anaknya 6. Itulah sakinah. Apa contoh sakinah dalam rumah tangga lagi nih hikmahnya buat kita. Kalau kita ngomongin dalam ayat Al-Quran, ya namanya juga rumah tangga. Kadang bosen, kadang yang senang ya kan. Kita balik lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mawadah, apa mawadah? Rasa cinta kepada pasangan kita. Rasa cinta kepada anak. Cinta kita kepada anak beda dengan cinta kepada suami. Cinta kita kepada mertua juga beda dengan cinta kita kepada orang tua kita. Tapi semuanya adalah keluarga. Tuh 2, 3. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Puisi yang paling indah adalah alhamdulillah ya bisa nyanyi, bisa ngaji. Karena memang kita tuh ngaji harus happy and happy. Fa'tu harsakum anasitum, datangi mereka istrimu. Tadi apa? Sakinah, biar marah kita tetap baik lagi. Biar mawadah, ada rasa mawadah itu apa? Mawadah adalah cinta birahi. Dulu waktu kita yang namanya masih remaja, kemudian nikah muda ya kan. Kemudian kita senang sama suami kita, dikit-dikit pokoknya kita mawadah. Apa tuh mawadah? Dasar pengantin baru seperti ayat ini. Ya kan, berluar intim. Tapi pas kita udah punya anak 3, punya anak 4 udah bukan mawadah. Apa pemirsa? Mau udah. Makanya sebagai pasangan suami istri ya, itu hidup rumah tangga ini ada bosannya. Namanya juga hati bolak-balik. Jangan sampai terjadi yang tadi perselingkuhan. Sebenarnya kalau kita ngomongin hal ini balik lagi yuk kita berusaha jadi istri yang soleha. Yuk kita berusaha menjadi suami yang soleh ya kan. Karena kesolehan itu datang dari diri kita minta kepada Allah. Rabbana hablana ya kan. Seperti doa di awal tadi. Berikan kami ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang soleh dan soleha. Jadi kalau kita kepengen soleh dan soleha, kitanya dulu jadi yang soleha. Jangan nyuluh suami soleh, kitanya kagak soleha. Jangan sombong. Nyari duit kita dibilang sombong. Enggak nyari duit kita dibilangnya enak-enakan aja. Karena zaman sekarang pemirsa ketika menikah nih ya pemirsa. Ada kadang mertua yang cemburu sama mantu. Bener gak? Yang kerja anak saya yang nikmatin kamu. Lah pakai kita bininya. Ngapa jadi kita kagak boleh menikmati yang namanya rezeki dari suami kita. Inilah yang disebut dengan ladang. Bisa jadi di sini adalah ladang amal.
Bisa jadi di sini adalah ladang agar mendapatkan kita yang namanya kehidupan yang baik. Bahkan dalam hadis nyatakan, sabaatun la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah. Ada 7 orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat nanti. Wala yuzakkihim, dan tidak akan diberikan yang namanya pensucian hati mereka. Bahkan mereka masuk ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ya, nauzubillahi min zalik. Salah satunya orang yang tidak mau menjaga yang namanya kehormatan rumah tangganya. Kehormatan yang namanya pasangannya, kehormatan yang namanya anaknya, kehormatan keluarga besarnya. Jadi yuk kita belajar gimana dalam bersuami istri ini kita tutupi kekurangan pasangan kita. Dulu aja pengen nikah. Sekarang udah nikah dijelek-jelekin. Nauzubillahi min. Allah Maha penerima taubat selama kita tidak melaksanakan dosa syirik. Baik. Amin amin ya robbal. Alamin, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Tadi itu yang penting yang terakhir tadi ya, menjaga aib keluarganya, kekurangan suami ya. Kan dikatakan juga di Al-Quran ya, kamu adalah selimut buat pasanganmu. Betul. Ya kan. Selimut itu fungsinya tidak hanya melindungi, tidak hanya menghangatkan ya, tapi juga ya itu menutupi aib aurat kita juga gitu. Jadi kalau ada keburukan dari istri, suami jangan curhat sama orang lain ya. That's right. That's right ya kan. Kalau ada aibnya suami, istri juga jangan curhat sama orang lain. Apalagi curhatnya sama suami orang ya. Itu dia serem. Akhirnya nanti terjadilah. Apa itu? Selingkuh. Selingkuh. Artinya? Selingan indah keluarga utuh. Jangan sampai. Usah dipancing dah, usah dulu mah. Baik, Ibu. Ya. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Ada. Ada yang nanya, nggak ada yang nanya, saya pulang nih. Silakan yang mau bertanya, monggo. Kalau gitu saya yang nanya aja deh, Ustazah sering kali nih yang namanya rumah tangga kalau udah lewat masa 10, 20 tahun ya, 25 tahun itu kan emang udah kayaknya percikannya udah nggak kayak dulu ya. Udah mati rasa. Gue gak enak ngomongnya gitu. Ilfil. Gimana caranya supaya bisa menumbuhkan rasa itu muncul lagi? Artinya memang udah pasti kita ngalamin itu, tapi gimana supaya kita benar-benar bisa tetap romantis ya kan, tetap bisa harmonis, tetap bisa saling menyayangi, saling menghargai sebagai pasangan suami istri gitu. Pengen berduaan sama istri ya suami juga gitu, istri juga gitu, pengen berduaan sama suami. Jangan setiap suami datang deket ya kan, sanan Ki mandi dulu Ki, bau banget sih jadi orang ya. Iya benar. Gimana saja kira-kira? Jadi. Aduh astagfirullahaladzim, kaget gua. Jadi kalau yang namanya rasa bosen pasti ada. Rasa bosen pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Udah sampai situ. Jadi kalau kita yang berumah tangga, kalau bukan karena Allah semua pasti nggak enak. Tapi kalau semuanya karena Allah, insya Allah yang nggak enak jadi enak. Pertama dalam surat An-Nisa ayat 19 nyatakan apa? Wa asyiruhun nabil ma'ruf. Kalau kita kepengen sama-sama baik, langgeng, saling mempergauli dia dengan cara yang baik. Jangan kita doang pengen diperhatiin tapi kita gak perhatiin sama suami. Atau jangan suami cuma perhatiin tapi dia gak perhatiin kita. Jadi wa asyiruhunna, saling memperhatikan dengan cara yang baik. Yang kedua, fa in karitumuhunna, kalau ada kekurangan dalam pasangan kita ngeliatnya kurang mulu. Bau ketek lah, bau mulut lah. Maaf nih tidurnya ngorok lah. Gitu kan, kesel banget gitu kan. Kita harus pikirkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Oh iya aku menikah 27 tahun. Dari 27 tahun itu ya kan paling kekurangannya cuma 1 tahun misalnya. Berarti banyak kebaikan yang di sana. Kemudian kita ngeliat nih begini. Oh kebaikannya masih banyak. Mungkin dia tukang ngorok. Tapi dia kalau ngangkat galon paling nomor 1. Kita kagak minta air habis dia udah ngangkat galon. Ya, benar, jadi kita lihat apa? Fa'in karutumuhuna, kalau kamu benci dengan salah satu sifatnya. Asa ayyaj'alallahu fihi khairan katsira. Pasti di balik itu kata Allah, di balik kekurangannya banyak kebaikan-kebaikan yang ada gitu. Jadi ingat masa lalu kita ketika indah-indahnya, kedua ingat kebaikan-kebaikannya. Kita juga banyak kurangnya. Emang ibu gak banyak kurangnya? Enggak.
Ya kan? Seperti itu. Enggak sih, enggak salah katanya. Gak salah benar. Dan yang Oke, ketiga kita, kita banyak-banyak baca doa. Karena tidak ada yang namanya berhasil rumah tangga kecuali dengan doa dan juga izin dari Allah Subhanahu Wa Baik, Taala. alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustazah. Ini ada yang mau nanya nih Ustazah. Nah, siapa Tadi coba saya lihat? nanya nih, coba kita lihat sama-sama tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, pekerjaan saya ini adalah seorang bartender di salah satu bar atau lebih tepatnya dunia malam di daerah Jakarta. Selain mendapatkan penghasilan yang cukup besar, saya pribadi hanya ingin memenuhi atau mencukupi kebutuhan keluarga saya. Karena saya termasuk tulang punggung bagi keluarga dan adik-adik saya. Dan pertanyaannya adalah, apakah penghasilan yang saya dapatkan ini adalah penghasilan yang halal atau layak untuk keluarga saya? Walaupun saya bekerja di tempat yang seperti ini. Mohon dijawab Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah nih, dia ngomongnya bukan Pak Ustadz, Bu Ustazah. Iya, udah cantik kayak gini bilang Ustadz. Emang Ustazah mau nanya, emang ada pengaruhnya ya kalau rezeki yang dibawa itu dari tempat yang nggak benar itu dampaknya ke rumah tangga kita gitu. Ada ya dampaknya ya? Coba kita jawab ya. Silahkan. Mohon izin kakak David dan juga semuanya ya. Jadi kalau kita ngomongin pekerjaan, kita pengen ngomongin esensinya dulu nih. Pertama tadi dia bilang sebagai tulang punggung. Yang kedua kalau misalnya dia gak kerja, kayaknya di belakang bagaimana nih? Nih kalau kita ngomongin fikihnya nih. Kalau kita ngomongin tauhid mah, udah gak usah kerja di situ. Ntar cari yang lain, ntar alokasi. Tapi kan tahu sendiri zaman sekarang, nyari kerjaan aja, yang udah kerja aja dikeluarin. Maka yang pertama dalam hadis dalam kitab Fathul Kabir dinyatakan apa? Man sa'a li iyalihi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia bekerja mencari nafkah dengan niat untuk menanggung tanggungannya ya ibunya ya mungkin bapaknya ya anaknya mungkin ya keluarganya dan dia tulang punggung. Kalau dia memang benar-benar menanggung itu semua maka dia berada di jalan Allah. Waman sa'a li kasratil mal atau mukathiratun atau dia niat kerja hanya untuk memperbanyak harta. Nggak mau ngasih orang tuanya, maka fi sabili togut, maka dia berada di jalan togut atau setan. Nah yang pertama, apakah halal? Halal sih, tapi mungkin kurang toyib. Iya, oke. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Ya, itu tadi pendapat dari Ustazah Lulung. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Amin. Cuman balik lagi tadi, kalau misalnya ada tempat lain dan kira-kira jadi lebih baik ya silakan ya kan. Jangan ragu. Habis kalau nggak kerja dia bingung katanya. Iya. Anaknya, emaknya semuanya, minta duit sama dia. Berasa ngomong mama gua nih cerewet banget. Oke, makasih banyak ya Ustazah Lulung ya. Makasih banyak dan juga makasih tadi pertanyaannya ya dari Nirmala. Semoga apa yang ditanyakan tadi juga bisa mewakili pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja berada. Dan jawabannya tadi bisa menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang mungkin mirip-mirip. Baik, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan ngaji bareng dengan Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.